Minumlah, Rizky Gunawan di mana? minumlah, nanti Rizky Gunawan akan datang. Teman masa kecil yang tumbuh bersamaku mengejar status tinggi, sementara aku jadi selingkuhan yang dikejar-kejar. Aku sangat panas, kok bisa sepanas ini? Sekumpulan orang tak berguna, bahkan seorang wanita saja tidak bisa dijaga. Lanjutkan mencari untukku. Ya, siapa yang diam-diam mencuri hatiku? Tukang ramal itu bilang, tubuh murni yang seperti milikmu harus menemukan wanita paling yin dengan tanda bulan sabit di pergelangan tangan, dan bersetubuh dengannya. Kalau tidak, hidupmu tinggal 7 hari lagi. Kamu seorang dokter medis, masih percaya omong kosong seperti ini? Meski tidak percaya yang ini, harus pertimbangkan penerus keluarga Fu kan? Belakangan kamu muntah darah semakin sering, semua pemeriksaan sudah dilakukan, namun tidak menemukan penyebab spesifik. Orang tanpa keturunan, bagaimana bisa mewariskan? Aku diracuni, tolong selamatkan aku. Selama bertahun-tahun banyak wanita berusaha keras mendekatiku. Kamu yang paling berani. Keluar. Tuan Feng, di tempat kami ada seorang adik perempuan hilang. Apakah Anda melihatnya? Melihatnya menangis sedih, bagaimana bisa aku merasa sedikit iba? Sepertinya pohon besi akan berbunga. Tuan Fu sedang istirahat di dalam apa? Mau masuk sendiri untuk mencari. Arif Sutanto. Arif Sutanto dengan sekali jentik bisa membuat grup Lin bangkrut. Lebih baik jangan ganggu dewa ini. Sungguh maaf. Mundur. Cari di sana. Mungkinkah kata tukang ramal itu benar? Aku tidak sengaja mendekatimu. Aku diracuni? Tolong bantu aku. Karena kamu yang aktif memohon padaku. Jangan salahkan aku. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Kalau ada kesempatan bertemu lagi, pasti akan kubalas kebaikanmu. Menganggapku sebagai hiburan, harganya tidak akan sanggup kamu bayar. Wanita yang masuk ke ruangan privatku semalam asal-usulnya apa? Cari tahu sampai jelas. Begitu saja menyerahkan dirimu. Kalau ibu tahu bagaimana aku menjelaskannya padanya. Sudahlah. Kalau begini terus, ibu pasti akan khawatir lagi. Dewi Hartanto. Dewi Hartanto, kalian mau apa sebenarnya? Apakah penghinaan di kantor catatan sipil masih belum cukup bagimu? Aku dan Rizky Gunawan tumbuh besar bersama. Saat ibu menemukannya dulu, dia sudah bersumpah akan selalu melindungiku. Aku kerja sambilan biayai dia sampai S2. Akhirnya, kita akan menuju masa depan yang indah. Rizky Gunawan. Tak kusangka karena leluconku kau benar-benar menipunya sampai ke sini. Rizky Gunawan. Apa maksud perkataannya itu? Kamu kemarin jelas-jelas bilang,
Asal aku pakai gaun pengantin, kamu akan menikahiku. Cinta Laksita, kita sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Alangkah, bukan dari dunia yang sama. Pernah dengar Bang Pratama? Aku adalah putri Bang Pratama. Hanya orang dengan status seperti aku yang pantas dengan Rizky Gunawan. Dewi, kamu tidak perlu seperti ini. Kenapa? Kamu jadi tidak tega? Kalau begitu, mau tidak sekarang aku telepon ayahku agar dia menarik investasi dari perusahaanmu? Aku Mulai sekarang Rizky Gunawan adalah orangku. Kalau aku melihatmu lagi, bersikap tidak jelas dengannya, kau tahu akibatnya. Aku tidak mau kamu lagi. Keadaannya sekarang ini mirip sekali seperti anjing. Rizky Gunawan. Cinta Laksita, aku melakukan semua ini demi kamu dan ibumu. Jangan tidak tahu terima kasih. Cengeng apa lagi kalau aku menikah dengan orang kaya, lalu menjadikanmu simpanan. Kita hidup enak bersama. Bukankah itu bagus? Rizky Gunawan. Kau benar-benar tak tahu malu. Berkali-kali diam-diam menggoda Rizky Gunawan. Kalau aku tidak menghancurkanmu, hati Rizky Gunawan akan selalu ada kamu. Kenapa sudah takut sekarang? Itu baru pembuka. Cinta Laksita, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menggoda Rizky Gunawan lagi, harga yang harus dibayar lain kali. Nyawa ibumu yang akan jadi taruhannya. Aku dan Rizky Gunawan tidak akan ada hubungan lagi. Asalkan saya berbalik, dia pasti akan menunggu saya. Tenangkan dulu Dewi Hartanto. Dewi Hartanto? Di luar dingin. Kalau kamu kedinginan, aku akan sedih. Kita masih punya banyak waktu. Cinta Laksita, aku harap kamu menepati janji. Pak Arif, preman kemarin sudah kami temukan. Dia bilang, ini adalah sandiwara yang direkayasa sendiri oleh Nona Cinta Laksita. Setiap orang di sini, kalian tidak bisa menyinggung mereka. Jadi hindari masalah. Siapapun yang bertanya, kalian harus bilang ini adalah sandiwara yang direkayasa sendiri oleh Cinta Laksita. Sudah mengerti? Ya, Terima kasih sudah menyelamatkan saya tadi malam. Jika ada kesempatan bertemu lagi, aku pasti akan membalas budi Anda. ternyata ada lagi wanita yang berusaha keras mendekati aku. Hampir saja aku percaya dengan aktingnya. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Sel kanker sudah menekan saraf otak. Siapkan 300.000, segera atur operasi. Selain itu, kepala tidak boleh terbentur lagi. Kalau tidak akan membahayakan nyawa. Aku mengerti. Aku akan segera mengumpulkan uang. Kamu? Malam itu dan... kamu hamil. Bagaimana kalau kamu periksa saja? Kamu? Ada yang tidak beres. Batas 7 hari dari master sudah lama lewat. Kamu tidak hanya tidak muntah darah, tapi kondisi tubuh malah semakin baik. Apakah sudah menemukan gadis dengan tanda lahir bulan sabit itu? Tolong bantu saya. Nenek, rumor tentang umur 7 hari itu memang hanya isu. Dia hanya kebetulan muncul saja. Kamu bodoh. Gadis itu menyelamatkan nyawamu. Tapi setelah malam itu aku memang tidak batuk darah lagi. Apakah ramalan itu benar? Apakah dia yang menyelamatkan aku? Karena dia bisa menyembuhkan racunmu, pasti juga bisa mengandung keturunan keluarga Sutanto. Dia adalah jodohmu. Nenek, aku ditakdirkan tidak punya keturunan.
Sedangkan dia hanya seorang wanita yang serakah, suka menggunakan cara curang, dan ingin menaikkan statusnya. Hei, Pak Arif, gadis itu dia hamil. Kamu akan menjadi ayah. Syukurlah akhirnya keluarga Sutanto punya penerus. nenek, wanita ini pasti penipu. Walaupun malam itu kita... Tapi aku ini mandul, mana mungkin sekali langsung hamil. Kamu ngomong apa sih? Dia yang nyari kamu duluan. Tanya aja dia, mau berapa banyak uangnya? Bapak Arif, Anda salah sangka. Ibunya adalah pasien di bangsalku, di ranjang nomor 30. Dia sama sekali nggak mengenaliku. Dan lagi, aku sudah melakukan tes CVS untuknya. Sampel gennya cocok sempurna dengan milikmu. Anak dalam kandungannya memang anakmu. Bagus sekali, bagus sekali. Anak ini adalah penyelamat yang diberikan Tuhan untuk keluarga Sutanto. Nah, apakah dia masih di rumah sakit sekarang? Masih? Kita langsung ke sana sekarang. Jangan-jangan aku memang salah sangka padanya? Nenek, kalau sudah takdir seperti ini, aku akan menjemputnya pulang. Siapkan mas kawin 10 juta, jemput nyonya pulang. Mama, sembunyiin apa? Kamu ngerti nggak? Aku hamil. Kamu akan jadi nenek. Cinta, lahirkan saja. Mama, kamu ingat aku? Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan? Dokter! Dokter! Cinta Laksita, berani-beraninya diam-diam janjian ketemu kamu di rumah sakit. Dia nggak mau hidup lagi. Dewi, dengerin aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Menantu Jial, kamu dapat pesanku jadi datang menjengukku? Dia punya demensia, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma ngomong sembarangan. Demensia, wah ini bakal seru. Nak, bajumu cantik banget. Kalau dipakai Cinta pasti juga cantik. Lepasin, penuh bakteri, jorok banget. Jahat, aku guyur kamu. Mama. Ibu. Ibu? Bangunlah, aku mohon, jangan nakuti aku. Ibu. Dia yang memukul. Kepalanya tidak boleh terbentur lagi. Kalau tidak, nyawanya terancam. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Waduh, ibu dan anak ini berurusan dengan orang kaya. Hanya bisa menunggu mati. Yang itu kayaknya anak orang kaya. Kami rakyat kecil seperti ini, tidak berani melawan. Rizky, aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Dia tidak boleh ditunda lagi. Rizky, kamu berani melawanku? Di hadapanku saja berani menggoda Rizky. Di belakangku, entah jadi seperti apa. Jadi perempuan jalang seperti apa. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku tidak pantas menyandang nama Lim. Dewi Hartanto, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibuku? Mau selamatkan ibumu? Boleh. Waktu lalu kamu berhasil kabur. Kali ini, biar kulihat kesungguhanmu. Dewi, bagaimana kalau kita lupakan saja di luar banyak orang? Kenapa? Kamu tidak tega? Mana mungkin? Aku sudah tidak ada hubungannya dengannya. Di hatiku hanya ada kamu, hanya kamu. Selama perempuan jalang ini masih berdiri utuh di sini, dia akan selalu menjadi cahaya di hatimu. Sepertinya, aku harus menghancurkannya sepenuhnya. Baru kau bisa tinggal di sisiku dengan patuh dan benar-benar putus asa padanya. Dewi Hartanto, apa sebenarnya yang kau mau lakukan?
Rizky, pilih satu orang untuk merawatnya. Jangan, aku tidak mau. Pilih? Jangan, jangan. Iya. Sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya nenek bisa menggendong cucu pertama. Cepat kendarai lebih cepat. Nenek, sebentar lagi sampai. Arif menantu perempuan ini tidak hanya menyelamatkan nyawamu, tapi juga penyelamat garis keturunan keluarga Sutanto. Kalau dia sedikit saja diperlakukan tidak adil, nenek ini yang pertama tidak akan setuju. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kalau ada yang tidak tahu diri berani membuatnya sedih sedikit saja, aku pasti akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Meskipun ada dendam sebesar langit, tidak seharusnya menggunakan cara seperti ini untuk menginjak-injak seorang gadis. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan lalu bertindak semaunya. Apakah di dunia ini masih ada hukum? Sekelompok orang rendahan. Membunuh kalian lebih mudah daripada membunuh semut. Ingin pamer jadi pahlawan, lihat dulu apakah kalian pantas sekarang. Siapa lagi yang ingin pamer? Bagus. Aksi. Cinta. Aku sengaja ingin semua orang menyaksikan. Bagaimana kamu dihancurkan olehku? Dewi, kamu benar-benar bukan manusia. Lepaskan aku. Tolong. Anak desa kampungan sepertimu bisa mendekati bodyguard keluarga kami sudah untung. Lepaskan aku. Sudah merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Lepaskan aku. Siapapun tidak boleh mengganggu cinta. Orang tua gila. Suka bermain hubungan ibu dan anak yang mesra? Ya baiklah. Kamu hari ini asalkan melompat dari sini untukku. Aku akan pertimbangkan melepaskannya. Bagaimana? Aku akan pertimbangkan melepaskannya. Bagaimana? Ibu, jangan dengarkan dia. Siapapun tidak boleh mengganggu cinta. Ibu, kamu mau apa? Ibu. Lompat orang tua bangka. Ternyata kasih sayang ibumu hanya omong kosong. Bahkan keberanian untuk mati untuknya pun tidak ada. Cinta nanti kalau ibu tidak ada di sisimu, ingat makan yang teratur. Ibu, jangan. Ibu. Aku mau cepat, aku mau lihat cucu perempuanku. Ibu, kok aku kayak dengar suaranya ya? Kenapa suaranya keras banget? Nenek, Anda jangan khawatir. Mungkin ada barang yang jatuh. Ayo kita masuk dulu. Eko Sutrisno dan dia masih menunggu. Cepetan. Ibu, Ibu, sadarlah. Ibu, jangan nakut-nakuti aku. Ibu, aku langsung bawa ibu cari dokter. Ibu. Cinta, jangan nangis. Ibu baik-baik saja. Memang hidupnya murah ya. Langsung lompat. Sayang sekali. Tingginya cuma segini. Lompat dari sini nggak bakal mati. Dewi Hartanto, kamu keterlaluan banget. Kamu akan dapat balasan. Ibu. Lepaskan aku. Ibu, mau apa? Ibu, jangan ke sana. Ibu. Nona Dewi, aku tahu kamu dan Cinta Laksita dari keluarga kami punya masalah. Cinta Laksita kami yang tidak mengerti. Aku sudah melompat. Kumohon, lepaskan kami. Ibu.
Ini baru permulaan. Bawa mereka ke gudang kosong. Hari ini, aku mau main baik-baik dengan mereka. Ibu? Nak, Nenek, kenapa cucu perempuanku tidak ada di kamar? Tadi pagi pas pemeriksaan masih ada. Jangan-jangan dengar kami mau datang, khawatir anaknya direbut, langsung pindah rumah sakit. Dokter Eko, pasien ranjang 30 dipaksa bunuh diri. Ranjang 30. Ini kan ranjang Ibu Cinta Laksita. Katanya ada anak orang kaya. Membuat keributan di kamar. Bahkan main tangan ke pasien dan keluarganya. Akhirnya pasiennya dipaksa lompat. Sekarang mungkin masih di bawah. Bu? Kumohon. Lepaskan anakku. Nenek tua bangka. Kamu salah paham. Memang aku bilang, kalau kamu lompat dari sana, aku akan pertimbangkan. Tapi aku tidak bilang pasti akan kubebaskan dia. Kamu bohong pada kami. Dewi Hartanto, serang saja aku. Kumohon lepaskan ibuku. Hartanto, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kalau ini jadi besar untukmu, untuk keluarga Hartanto, tidak baik. Kamu kasihan padaku? Atau kasihan padanya? Cinta, kamu tahu tidak? Yang paling ku benci adalah wajahmu ini. Dengan wajah paling polos, berbuat seperti pelakor. Hari ini aku akan membuatmu tahu, ada hal-hal yang sekali disentuh, harus dibayar dengan nyawa. Begini saja, kamu coret wajahmu sendiri dengan pisau ini, aku akan panggilkan dokter untuk ibumu. Bagaimana, adil kan? Jangan. Cinta, jangan. Kamu bukan pelakor. Kamu anak yang baik. Nona Hartanto, semuanya salahku. Nyawaku kuberikan padamu. Aku mohon, lepaskan anakku, bikin kesal. Bu. Kenapa? Tidak tega? Masih mau pakai wajahmu ini untuk menggoda Rizky Gunawan? Kamu hamil? Ada apa ini? Kenapa dadaku sakit sekali? Ini salahku. Kalau saja aku lebih waspada, Cinta Laksita pasti tidak akan kenapa-napa. Bagian timur, selatan, dan barat rumah sakit sudah kami periksa. Dia pasti ada di mana? Aku ingat. Di sebelah utara rumah sakit ada sebuah gudang. Pasti di sana. Kamu hamil? Bukan anakku, ini benar-benar bukan anakku. Dewi, kamu tahu hanya kamu yang ada di hatiku. Cinta Laksita, katakan anak ini sebenarnya anak siapa? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu atau tidak berani mengatakannya? Rizky Gunawan, kamu seharusnya tahu, hal yang paling kubenci adalah pria yang tidak setia. Katakan, bagaimana seharusnya aku menghukum kalian berdua? Aku sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kehidupan seperti sekarang. Tidak boleh biarkan Cinta Laksita menghancurkannya. Dewi, anak ini benar-benar bukan anakku. Aku punya cara untuk membuktikannya padamu. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu membuktikannya padaku.
Aku akan dengan tanganku sendiri menyingkirkan anak haram ini. Jangan. Rizky Gunawan, perbuatanmu ini melanggar hukum. Hukum? Di seluruh kota Baraya, selain keluarga Arif, keluarga Dewi adalah hukumnya. Sekarang aku adalah bagian dari keluarga Dewi. Ada beberapa hal yang terpaksa harus kulakukan. Cinta, aku akan menggugurkan anak di kandunganmu. Kamu pasti tidak akan menyalahkanku. Kan? Rizky Gunawan. Lihatlah, kita sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Kumohon jangan sakiti anakku. Cinta Laksita, kamu yang lebih dulu mengkhianatiku. Aku sangat mencintaimu, tapi kamu malah mengandung anak orang lain. Kamu yang tidak tahu malu. Jangan salahkan aku karena tega. Berani-beraninya menyentuh wanita Arif Sutanto. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Cinta. Nanti, kalau kamu ingin punya anak, kita bisa punya anak kita sendiri. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Hentikan. Tidak. Jangan. Rizky Gunawan. Ayo lakukan. Aku masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang menarik. Kenapa? Kamu jadi tidak tega? Kau dan anak harammu itu turun ke neraka bersama. Tunggu. Di luar. Sepertinya ada langkah kaki di luar. Kamu melapor ke polisi? Kalau polisi benar-benar datang, wanita ini pasti akan menyalahkanku. Tidak bisa tinggal di sini. Dewi. Bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Jangan-jangan polisi benar-benar datang. Masalahnya bisa jadi besar. Nanti akan sulit menjelaskannya pada Pak Hartanto. Benar kan? Kamu masih menyayanginya? Aku dan dia sudah tidak ada hubungannya lagi. Tapi, Dewi, ini kan pembunuhan. Nanti setelah masalahnya jadi besar, juga merepotkan keluarga Hartanto kan? Kita masih punya banyak kesempatan nanti. Cinta Laksita. Aku peringatkan kamu, kalau kamu mendekati Rizky Gunawan lagi, aku jamin hari-harimu selanjutnya akan 100 kali lebih buruk dari hari ini. Ibu? Ibu. Ibu bangunlah, jangan nakuti aku. Ibu. Adakah dewa yang berbelas kasih? Bisakah menyelamatkan kami? Cinta Laksita. Cinta Laksita. Cinta Laksita. Cinta Laksita. Ternyata, di dunia ini benar-benar ada dewa yang baik hati. Cinta Laksita. Cinta Laksita. Cari tahu untukku, aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh orangnya Arif Sutanto. Aku akan membuatnya membayar mahal. Baik, segera lakukan. Bu, lepaskan aku, kau akan mati. Bu. Namaku Arif Sutanto, ayah dari anakmu. Arif Sutanto. Arif Sutanto, bos grup pertama di kota laut yang legendaris Pak Arif. Saya tidak bermaksud mengancam Anda dengan anak ini. Saya juga tidak tahu kenapa Anda ada di sini. Saya tahu, sayalah yang menyelamatkanmu.
Selain itu, ibumu telah dioperasi oleh dokter spesialis otak terbaik di negeri ini. Operasinya sudah selesai. Sekarang sedang dalam masa observasi, belum boleh dikunjungi. Terima kasih. Uangnya akan saya usahakan untuk dikembalikan secepatnya. Jangan buru-buru berterima kasih, karena kamu mengandung anakku. Sekarang saya beri kamu dua pilihan. Pertama, lahirkan anaknya dan serahkan kepada keluarga Sutanto. Kamu bisa dapat 1 miliar, tapi mulai saat itu kamu tidak ada hubungan lagi dengan anak itu. Kedua, masuk ke keluarga Sutanto. Jadi istriku. Bocah nakal ngomong apa sih? Masa menantu nggak mau? Nenek, aku ini menghargai pendapatnya. Pendapat seorang perempuan. Cinta, ini adalah keluarga Sutanto. Gelang yang diwariskan ke menantu perempuan. Hari ini nenek menyerahkannya padamu. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Cinta, keluarga Sutanto 10 generasi hanya punya satu penerus laki-laki. Kamu mengandung keturunan keluarga Sutanto. Kamu adalah penyelamat seluruh keluarga kami. Jangan-jangan. Kamu tidak ingin melahirkan anak ini, makanya... Bukan begitu, Nenek. Aku cuma seorang kurir pengantar makanan. Statusku seperti ini. Melahirkan anak untuk Arif Sutanto. Apa nggak akan membuat orang lain menertawakan keluarga Sutanto? Bodoh. Martabat keluarga Sutanto tidak pernah ditopang oleh status. Kamu menyelamatkan Arif Sutanto duluan, lalu mengandung keturunannya. Ketulusan dan keberanianmu inilah yang paling dihargai oleh keluarga Sutanto. Cinta Laksita, layak atau tidak bukan ditentukan oleh orang lain, juga bukan ditentukan oleh status. Kamu mandiri dan optimis, positif dan sehat. Kamu adalah yang terbaik. Aku pasti akan membuat bayi ini lahir dengan selamat. Cinta, nanti kalau si bocah nakal ini berani mengganggumu, kapan saja bilang ke nenek. Nenek yang akan membelamu. Terima kasih, Nenek. Bagus sekali, sayang. Kamu akan lahir di dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Oh iya Cinta, apa kamu tahu sebenarnya kamu menyinggung siapa? Sampai-sampai mereka berani bertindak sekejam itu. Sudah aku selidiki. Tetangga sekitar bilang tidak mendengar apa-apa. Sepertinya mulut mereka disegel secara seragam. Kekuatan pihak lawan tidak kecil. Sudahlah. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Di kota Baraya ini, siapa yang kekuatannya bisa melebihi Arif Sutanto? Anak baik, jangan takut. Katakan saja apa yang terjadi. Semuanya akan kami urus untukmu. Iya. Putri keluarga Hartanto. Dewi Hartanto. Pak Chen. Pak Arif. Siap. Halo. Hentikan semua kerja sama dengan grup Lin. Putuskan semua aliran dana dengan mereka. Lalu perusahaan yang baru saja. Dibantu oleh grup Lin itu. Gulung tikarkan. Baik Pak Arif. Pasien perlu menjalani USG sekarang. Kota Baraya, cepat temani Cinta pergi. Baik. Cinta, kamu tenang saja, jaga kandunganmu. Urusan lainnya serahkan saja pada Kota Baraya. Tenang saja, keadilan yang seharusnya kau dapatkan, keluarga Sutanto pasti akan memberikannya padamu. Baiklah, Nek. Cepat. Pak Sutanto, Nenek sedang tidak di sini sekarang. Tidak usah menyokongku. Aku bisa jalan sendiri. Pak Sutanto, lepaskan aku. Kalau tidak ingin seluruh lantai ini tahu, diam saja. Ini semua demi anak. Bayinya sehat, sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Ayahnya mau merasakan? Bapak bukan ayahnya? Ya.
Mereka masih sangat kecil, tapi aku bisa merasakan detak jantung mereka. Sungguh ajaib. Ibu hamil perlu menjaga ketenangan emosi. Jangan sampai terpancing lagi. Kalau tidak, bisa membahayakan janin. Baik. Cinta Laksita. Terima kasih. Ikut aku pulang ke keluarga Sutanto. Mulai hari ini, kau dan anak-anak adalah orang terpenting di keluarga Sutanto. Tidak ada yang boleh menyakiti kalian sedikit pun. Aku ternyata benar-benar menikah, dan dengan pria yang tampan seperti ini. Bapak Sutanto. Nenek Sutanto bilang, tinggal bersama kamu, jadi lebih mudah merawatmu. Baik. Kalau begitu aku mau mandi dulu. Malam itu lampunya terlalu redup. Tubuhnya lebih baik dari yang kubayangkan. Ternyata wajahnya sempurna, tubuhnya juga. Kok wajahmu merah sekali? Tidak demam juga. Mungkin di dalam mandi terlalu panas. Kita sekarang di awal kehamilan. Belum bisa itu. Aku tidak memikirkan itu. Aku mau mengeringkan rambut dulu. Tuan muda, susu hangat yang Tuan perintahkan untuk Nyonya sudah siap. Taruh di depan pintu. Aku tidur dulu. Aku tidur di sofa. Kamu tidur di kasur. Nenek Sutanto, Nyonya dan Tuan Muda sudah menikah secara hukum, tapi semalam mereka tidur di kamar terpisah. Dua anak ini tampaknya saya yang harus mendorong mereka. Ayo, siapkan sup ayam untukku. Baik, Nenek Sutanto, saya akan segera melakukannya. Sayang, sekarang ada nenek dan ayah yang melindungi kita. Kita tidak perlu takut lagi. Nenek. Cinta. Arif bekerja keras. Nenek memasak sup. Tolong bantu nenek mengantarkannya ke kantornya ya. Baik, Nenek, saya akan pergi sekarang. Rizky Gunawan. Dulu saya merebut kamu dari sisi Cinta Laksita dan menanamkan modal di perusahaanmu. Meski saya sangat menghargai kamu, tapi jika kemampuanmu terus-menerus buruk seperti ini, saya mungkin perlu mempertimbangkan ulang. Lagi pula di sini tidak ada tempat untuk orang yang tidak berguna. Dewi dengar penjelasanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sudahlah. Aku tidak mau dengar omong kosong itu. Perusahaan keluarga Hartanto sedang dalam krisis. Hari ini siang, kerjasama dengan Pak Arif harus berhasil. Kalau tidak, kita berdua akan hancur. Aku mengerti. Kalau Cinta Laksita pasti tidak akan seperti ini. Cinta itu memang lembut dan perhatian. Kudengar Pak Arif baru saja menikah. Dia sangat menyayangi istrinya itu. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Nyonya Arif itu. Mungkin. Itulah satu-satunya kesempatan kita. Cinta Laksita. Kenapa kamu ada di sini? Demi anak, harus cepat-cepat pergi dari sini. 1-2 bulan ini nggak kelihatan. Lagi nempel sama orang kaya bodoh yang mana nih? Penampilannya memang keren. Sayangnya,
Bau miskin di tubuhmu ini dari jarak 3 meter pun masih tercium. Minggir. Wah, baru kali ini ya, belajar masak sup buat cari muka. Kamu tahu ini tempat apa? Ini grup Fu. Sup yang dimasak orang kelas bawah kayak kamu, mungkin bahkan tukang bersih-bersih nggak mau minum. Aku bilang terakhir kali, minggir. Cinta. Aku tahu. Kamu tahu kami hari ini akan ke grup Fu. Jadi dari tadi nongkrong di sini. Buat menggoda Rizky Gunawan ya. Aku nggak sebosan kalian. Soal orang-orang tertentu, aku, Cinta Laksita, tidak pernah memungut sampah. Menggoda atau bukan, periksa saja nanti tahu. Aduh, dulu Rizky Gunawan pernah bilang padaku, katanya dulu waktu kamu sama dia masih pacaran, kamu melayaninya seperti melayani nenek moyang. Tiap hari kasih dia sup ayam. Gimana? Terharu? Cinta. Ternyata masih nggak bisa move on dariku. Kembalikan. Sup ini bukan buat dia. Ini untukmu, oke? Kembali ke pemiliknya. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Cinta Laksita, sudah lama aku peringatkan kamu, jauhi Rizky Gunawan. Kenapa kamu nggak pernah kapok? Lepaskan aku. Aku cari Arif Sutanto. Selanjutnya kamu mau bilang kamu itu istri Pak Arif, ya? Wanita gila ini bisa berbuat apa saja. Hanya bisa mengandalkan dia. Betul. Aku memang istri Pak Arif. Aduh. Maaf ya, Cinta Laksita. Kami tadi cuma mau bercanda denganmu. Ini jangan dipikirin ya. Pak Arif di sana, soal kerja sama kita, tolong kamu. Bicarakan yang baik-baik. Soal kerjasama, Kamu pikir kamu benar-benar Cinta Laksita? Pak Arif Sutanto dari grup pertama Kota Baraya mungkin tertarik sama orang kayak kamu yang hamil duluan. Pelacur! Cinta? Aku tahu kamu cuma mau menarik perhatianku, tapi kalau bohong harus ada persiapannya dong. Pak Arif terkenal sangat menyayangi istrinya. Kalau dia tahu ada yang mengaku-ngaku sebagai istrinya, cara dia pasti jauh lebih kejam daripada kami. Aku memang... Kamu masih ngotot. Kalau begitu, jangan salahkan kami yang bertindak untuk Pak Arif membersihkan sampah. Kalian mau apa? Aku akan telepon Arif Sutanto sekarang. Setelah 2 bulan IPO lalu, kami usahakan dalam setahun laba bersihnya. Arif, cepat angkat teleponnya. Cepat angkat. Sudah. Aktingmu bagus. Rizky Gunawan. Tangkap dia. Rizky Gunawan. Sebaiknya kamu pikirkan akibatnya. Pak Arif paling benci ada yang mengaku-ngaku sebagai istrinya. Kalau kami membantunya menyelesaikan masalah ini, maka kerjasama kita selanjutnya pasti akan lancar, kan? Lepaskan aku. Jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan dirimu sendiri yang nekat mengaku sebagai Cinta Laksita. Ada yang bisa saya bantu? Kamu datang tepat waktu. Ada seorang pelacur di sini yang mengaku-ngaku sebagai istri Pak Arif. Nenek Sutanto baru saja telepon bilang ada tamu penting yang datang. Jangan-jangan dia. Kalau bisa bantu Pak Arif menyingkirkan si penipu ini. Lalu apa yang harus aku lakukan untukmu? Dewi Hartanto, kamu mau apa? Karena kamu berkali-kali menggoda Rizky Gunawan, jangan salahkan aku memberimu pelajaran yang berharga. Biar kamu ingat, akhiri pikiran kotormu terhadap Rizky Gunawan. Siapkan beberapa barang untukku. Hari ini aku pasti akan membuatnya. Hidupnya lebih sengsara daripada mati. Dewi Hartanto, saya sudah sepenuhnya mengikuti perintah Anda. Sudah siap, dia hanya perlu berlutut di sini. Lututnya ini pasti akan tertusuk. Dewi Hartanto, kalian sebenarnya mau apa?
Tentu saja, ini kesempatan untukmu mengakui kesalahan. Kenapa? Kamu tidak mau. Saya benar-benar istri Arif Sutanto. Saya mengandung anaknya. Kalau dia tahu kamu memperlakukan saya seperti ini, dia tidak akan membiarkanmu. Kamu masih berani bilang anak haram di perut ini? Ini anak Arif Sutanto. Sepertinya otakmu benar-benar tidak jelas. Kalau begitu, maka saya akan membantumu dengan baik. Sadarlah. Bagaimana? Sekarang otakmu sudah jelas? Dewi Hartanto, seluruh keluarga Lin kalian akan membayar harga untuk ini. Saya bilang, kenapa kamu hari ini sangat berani? Ternyata, karena anak di perut ini. Kalau begitu, saya akan membantumu dari dasarnya, menyelesaikan masalah. Apapun yang kamu punya, serang saya saja. Jangan sentuh anakku. Apakah kamu sedang meminta maaf kepada saya? Tapi meminta maaf. Harus ada sikap meminta maaf. Sudahlah. Yang penting selamatkan anak dulu. Seperti ini. Cukup? Tidak cukup. Semoga kerjasama kita lancar. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Kurang. Pegang erat-erat. Kalau tumpah sedikit saja, berarti permintaan maafmu tidak tulus. Kamu dan anak haram di perutmu itu jangan harap bisa selamat. Halo, Nenek. Arif, apa nenek sudah minum sup ayam yang dibawakan Cinta? Dia tidak datang. Tidak mungkin. Seharusnya dia sudah sampai sejak tadi. Pak Arif, ada pesan dari resepsionis. Ada orang di lobi yang mengaku sebagai istri Pak Arif. Sudah kami tahan. Jangan-jangan itu Cinta. Bodoh sekali. Masa istri atasan sendiri tidak kenal? Di mana dia? Masih di lobi. Cukup. Dewi, kita masih harus menemui Pak Arif nanti. Boleh saja. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Dan ucapkan 100 kali. Aku tidak pantas mengaku sebagai istri Pak Arif. Aku adalah penipu yang tak tahu malu. Kalau sudah selesai baru boleh bangun. Aku benar-benar istri Arif Sutanto. Kalau dia tahu kamu memperlakukanku seperti ini, pasti tidak akan membiarkanmu. Masih berani membantah? Kalau kamu istri Arif Sutanto? Aku adalah ibunya. Cinta. Dewi, kamu bilang, Pak Arif, dia benar-benar akan setuju untuk bekerja sama dengan kita? Tentu saja, siapa yang tidak tahu Pak Arif sangat menyayangi istrinya. Kalau dia tahu hari ini kita sudah membantunya menyelesaikan si perempuan tak tahu diri yang mengaku-ngaku sebagai nyonya itu, bukan cuma kerjasama. Nantinya apa yang kita mau tidak akan ada. Cinta. Tunggu sebentar lagi, asalkan kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Arif Sutanto, aku bisa masuk ke kalangan atas. Sedangkan Dewi Hartanto, si anak manja dan sombong ini, mana bisa dibandingkan denganmu? Cinta. Cinta.
Siapa yang berani melakukan ini? Karena mereka tidak ada di sini. Jangan salahkan aku jika aku mengambil semua jasanya. Pak Arif, ini perempuan itu. Dia sangat berani memalsukan diri sebagai nyonya. Tapi tenang saja, sudah kubantu memberinya pelajaran yang keras. Aku tidak hanya membuatnya berbaring di atas pecahan kaca, aku juga menyiram tangannya dengan teh panas. Apa katamu? Pak Arif, apakah aku melakukan kesalahan? Kurang ajar. Ini adalah nyonya. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar nyonya. Selesai. Selesai. Apa yang baru saja dia lakukan pada nyonya, balas 10 kali lipat padanya. Lalu bawa dia ke kantor polisi. Baik, seseorang. Angkat dia pergi. Tidak. Anak. Tenang, anaknya baik-baik saja, aku jamin. Cinta. Dokter. Cepat panggil dokter. Baik. Dewa memberkati. Cepatlah buat Cinta Laksita sadar. Sayang, Cinta Laksita. anakku, Cinta Laksita. anakku. Jangan khawatir, bayinya baik-baik saja. Cinta Laksita. Aduh, akhirnya kamu sadar. Nek, nenek sangat khawatir. Nek, maafkan aku. Aku sudah membuatmu khawatir. Terima kasih. Resepsionis itu mengaku melakukan semua kesalahan. Aku tidak percaya dia punya nyali sebesar itu. Ada orang lain di tempat kejadian, benar kan? Dewi Hartanto dan yang lain pergi untuk membahas kerjasama. Nenek dan Bapak Arif sangat baik padaku. Aku tidak boleh mengganggu bisnis perusahaan. Tidak ada orang lain. Kurasa mereka tidak tahu kalau Cinta Laksita adalah istri muda keluarga Sutanto. Baru berani seperti ini. Bagaimana kalau begini? Manfaatkan rapat strategi kerja sama 3 hari lagi. Untuk mengadakan acara perkenalan resmi. Agar semua orang tahu identitas Cinta Laksita. Biar mereka tahu kalau mau kerja sama dengan keluarga Sutanto. Harus dapat persetujuan Cinta Laksita. Kurasa setelah ini, siapa lagi yang berani tidak menghormatinya? Nek, tidak perlu repot-repot seperti ini. Nenek benar, istri Arif Sutanto. Sepatutnya dihormati oleh semua orang. Sudah mempersiapkan begitu lama, tapi bahkan tidak bisa bertemu Bapak Arif. Sekarang, bahkan telepon pun tidak bisa, dilangsungkan langsung ke Bapak Arif. Mungkinkah kita benar-benar hancur? Aku tidak rela, aku tidak rela. Jangan khawatir. Kita masih punya kesempatan. Ini adalah berita yang baru saja dirilis oleh keluarga Sutanto. 3 hari lagi, di rapat perencanaan kerjasama, Arif Sutanto akan datang bersama istrinya untuk bertemu dengan semua orang. Ini jelas-jelas menunjukkan. Selama sang istri setuju, semua kerjasama kita bisa disepakati. Sepertinya, yang harus kita dekati adalah Nyonya Sutanto ini. Oh iya, barusan saya dapat info, Nyonya Sutanto paling suka mutiara. Kamu siapkan sebuah kalung mutiara yang bagus. 3 hari lagi kirim ke kediaman keluarga Sutanto. Mutiara, Cinta juga paling suka mutiara. Jangan-jangan Cinta benar-benar adalah... aku terlalu banyak mikir. Arif Sutanto mana mungkin tertarik dengan wanita yang sedang hamil. Mengerti. Aku akan segera menyiapkannya. Di mana Bapak Sutanto dan Nenek? Bapak Sutanto dan Nenek Sutanto sejak pagi pergi ke kota selatan untuk mengambil kejutan untuk Anda. Mereka memerintahkan saya untuk mengantar Anda ke venue terlebih dahulu. Ini baru saja dibawakan oleh pelayan. Sepertinya ini disiapkan Bapak Sutanto untuk Anda, kalung mutiara. Silakan kenakan sebelum berangkat. Dewi, menurutmu kalung mutiara yang kita beli ini benar-benar akan diterima Nyonya? Kita sudah menghabiskan banyak uang, tentu saja akan sampai di tangan Nyonya. Nanti tunggu sampai Nyonya keluar baru kamu tahu. Bapak Sutanto begitu teliti, tahu aku suka mutiara.
Nyonya, Nenek Sutanto khawatir Anda kedinginan, khusus menyiapkan shawl yang bagus untuk Anda. Nyonya, mobil sudah siap. Silakan berangkat. Cinta Laksita. Kenapa dia bisa ada di mobil pribadi Pak Arif? Mana ada Cinta Laksita, Rizky Gunawan? Apa di dalam hati kamu sekarang masih memikirkan dia? Bukan. Aku tadi jelas-jelas melihat itu Cinta Laksita. Kenapa dia bisa ada di mobil Pak Arif? Siapa sih Arif Sutanto itu? Dan siapa pula Cinta Laksita itu? Dia itu nggak punya latar belakang keluarga, nggak punya koneksi apa-apa. Masa iya dia naik mobil, Pak Arif? Rizky Gunawan. Sekarang hal yang paling penting adalah menyelesaikan kerjasama ini. Keluarga Hartanto kami dan perusahaan kecilmu itu semuanya dalam bahaya. Kita ini seperti nasib kita tergantung bersama. Kalau kita gagal meyakinkan nenek, kita berdua bisa hancur. Baiklah. Dewi, jangan marah. Mungkin aku cuma salah lihat. Kamu benar. Cinta Laksita itu siapa dia? Cinta, tunggu aku dapatkan pesanan ini. Aku nggak akan lagi direndahkan oleh Dewi Hartanto. Nanti, aku pasti bisa membawamu kembali. Kamu akan tetap menungguku di sana, kan? Arif Sutanto, aku suruh kamu siapkan helikopter, kamu nggak mau dengar. Ini mau macet sampai kapan? Cucu menantu saya sendirian menunggu di sana. Bagaimana kalau dia diganggu oleh orang-orang yang kurang ajar itu? Dia suka mutiara. Ini tadi pagi khusus kusita dari lelang di Kota Selatan, mutiara laut bulan. Kalau dia pakai, pasti cantik sekali. Nek, Anda jangan khawatir, Cinta bisa menanganinya. Lagi pula, di tempat keluarga Sutanto, siapa yang berani berbuat lancang? Kamu tenang-tenang saja ya. Sekarang ini, Cinta semakin mirip istri muda ya. Arif Sutanto, kalian sampai di mana? Kami lagi macet di jalan. Mungkin masih setengah jam lagi baru sampai. Oke, kalau gitu aku masuk dulu nungguin kalian. Cinta. Malam ini, siapapun yang bikin kamu tidak nyaman, kamu tidak perlu menahan diri. Di belakangmu ada seluruh keluarga Sutanto yang mendukungmu. Dengar-dengar Arif Sutanto sangat memanjakan istrinya yang baru. Hari ini, rapat strategi kerjasama ini khusus diadakan untuk dia. Asal dia mengangguk, proyek ini langsung jadi. Hari ini harus lebih waspada. Jangan sampai menyinggung perasaan Nyonya. Nanti kalau Nyonya sudah datang, kamu lakukan seperti yang kukatakan, serahkan kontraknya. Tenang saja, sudah disiapkan dari tadi. Cinta Laksita. Cinta Laksita. Kenapa kamu ada di sini? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami pergi kemana, kamu ikut ke sana. Pasti kamu sudah dengar Pak Sutanto sendiri yang mengundang Rizky Gunawan untuk menghadiri pesta level seperti ini. Kamu tahu Rizky Gunawan akan langsung melesat. Jadi, baru sekarang kamu buru-buru datang buat jadi pelakor. Aku datang untuk rapat strategi kerjasama. Ada apa ini? Bisa-bisanya aku dibuat takut sama tatapan cewek kampungan ini. Apa yang aku takutkan? Dia cuma seorang kampungan yang berhalusinasi. Kamu cuma tukang antar makanan, masih mau ikut rapat strategi kerjasama, mengejek sekali. Ku beritahu kamu, Rizky Gunawan sekarang adalah pria yang seumur hidupmu tak akan bisa kamu gapai. Kalau tahu diri, cepat-cepat pergi dari sini. Kamu yakin mau mengusirku? Kalau aku benar-benar pergi, kamu sanggup tanggung akibatnya? Aku justru ingin tahu, kamu cuma tukang antar makanan, bisa menyebabkan akibat apa? Tanpa aku, rapat strategi ini tak akan bisa berjalan. Cinta. Untuk menarik perhatian Rizky Gunawan, kamu bahkan bisa mengucapkan kebohongan apapun. Ini kan pesta yang Pak Sutanto khusus adakan untuk istrinya. Kamu seorang pelacur yang buru-buru mau jadi pelakor, benar-benar tidak tahu diri. Sudah kukatakan ratusan kali, aku adalah istri Arif Sutanto. Dewi, waktu itu di mobil Pak Sutanto, orang yang kami lihat mirip sekali dengan Cinta. Jangan-jangan dia memang. Masa sih? Itu cuman kebetulan. Seseorang yang setiap hari terik matahari dan hujan mengantar makanan, mana mungkin kenal Pak Sutanto? Dia sengaja bermain-main denganmu, pura-pura menjauh untuk menarikmu. Cinta,
Kenapa? Sekarang kamu masih mau menarik perhatianku? Ku beritahu kamu, di sini adalah tempat Pak Sutanto. Siapkan untuk istrinya rapat strategi kerjasama. Kalau tahu diri cepat pergi. Rizky, kenapa sampai sekarang kamu masih mengira aku sedang menarik perhatianmu? Hanya karena statusku rendah, jadi kalian dengan seenaknya beranggapan Pak Sutanto tak akan sudi padaku. Jadi kalian tanpa perasal menghinaku. Sekarang ku katakan pada kalian, Pak Sutanto dan kalian bukanlah orang yang sepaham. Berdiri. Kalung ini. Katakan, kalung ini kenapa ada di lehermu? Lepaskan. Aku tak perlu jelaskan padamu. Nggak mau jelasin. Atau takut jelasin ya? Lihatlah semuanya. Kalung ini, dulu kami sengaja pesan khusus untuk Nyonya. Sekarang malah dikenakan di leher si Jalang ini. Memang sama persis. Mereka yang kasih. Masa sih? Ternyata bukan Tuanfu yang siapkan. Soal kalung itu mungkin ada kesalahpahaman. Aku bersedia ganti rugi 10 kali lipat harga aslinya. Ganti? Pakai apa kau ganti? Si kurir kotor berani ngomong begitu. Bilang, niat apa kau mencuri kalung Nyonya? Aku tahu, kau gagal menarik perhatian Rizky Gunawan, jadi berniat jahat. Mencuri semua yang disiapkan Rizky Gunawan untuk menarik perhatiannya. Cinta Laksita, cintamu benar-benar rendah ya. Aku tak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Minggir. Uangnya akan kusuruh asisten transfer ke kartumu. Berani-beraninya kau pukul aku. Cinta Laksita, kau benar-benar tak tahu malu. Kau bilang aku tak tahu malu. Bukan begitu? Hamil duluan sebelum nikah, terus ngejar-ngejar aku. Sekarang masih tak tahu malu ngejar sampai ke rapat proyek. Cinta, aku tahu kau melakukan ini untuk menarik perhatianku. Aku akui kau berhasil. Tapi sekarang pergilah dulu. Mengacaukan rapat perencanaan yang dipersiapkan Pak Arif, nyawamu bisa melayang. Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Aku, Cinta Laksita, adalah istri Arif Sutanto. Cepat, lihatlah. Wanita ini kehidupan pribadinya berantakan. Dia mengandung anak haram. Bahkan ayah dari anak itu siapapun tak tahu. Orang seperti ini sekarang berani bermimpi mendekati Pak Arif. Jangan-jangan mau memanfaatkan anak di kandungannya untuk menjebak Pak Arif? Semua orang tahu, Pak Arif mustahil punya keturunan. Berani sekali. Orang terakhir yang coba mendekati Pak Arif sekarang sudah lenyap dari kota Haicheng. Dengar tidak? Pak Arif tak punya keturunan. Kalau kau terus mengacau seperti ini, nyawamu bisa melayang. Cinta. Aku tahu kau masih mencintaiku, tapi hari ini pergilah dulu. Nanti setelah aku sukses, pasti akan kubalas semua. Rizky, sudah kukatakan, aku sudah menikah. Ayah anak ini adalah Arif Sutanto. Sedangkan untukmu, aku hanya merasa jijik. Kau benar-benar keras kepala. Kau begitu mencintaiku, mana mungkin kau menikah. Aku tahu. Cinta. Kau datang hari ini bukan untuk mencari ayah bagi anak di kandunganmu, tapi untuk membuatku cemburu agar aku kembali padamu. Tak bisa diajak bicara, lepaskan. Ibu, apa yang kalian lakukan? Ini kan asisten Pak Arif. Mungkinkah dia benar-benar istri Pak Arif? Ibu, bagaimana ibu ingin menangani mereka? Buang dua pengacau ini keluar. Pesta berlanjut seperti biasa. Siap. Genggam erat keduanya untukku. Lepaskan aku! Aku adalah putri dari grup Lin. Kalian berani melawanku? Perempuan ini, dia sama sekali tidak mungkin adalah ibu. Pantasan. Kamu bisa naik mobil Arif Sutanto, pantasan kamu bisa mencuri kalung ibu. Ternyata kamu dan asisten Arif Sutanto selingkuh, ya? Semuanya, perempuan yang bahkan ditolak Rizky Gunawan, Arif Sutanto itu siapa? Masa ia tertarik pada barang murahan seperti ini? Iya, betul. Dulu, begitu banyak putri bangsawan tidak ada yang disukai Arif Sutanto. Cinta? Kamu begitu mencintaiku, mana mungkin kamu menikah? Tak disangka, kamu malah mencari seseorang untuk berpura-pura, asisten. Permainan tarik ulur seperti ini tidak mempan padaku.
2 orang gila, buang mereka keluar. Hadirin sekalian, semuanya hari ini datang untuk menjilat Ibu Sutanto. Masa rela dibodohi oleh seorang penipu begitu mudahnya? Kalau nanti ibu yang asli datang, bagaimana pandangannya terhadap kita semua? Ini... Kami semua ingin bermitra dengan ibu. Hadirin, cepat tangkap mereka 2 penipu ini dan bawa ke pintu. Tunggu sampai ibu yang asli datang, lalu tunggu hukuman. Turun. Ibu, jangan takut. Mereka tidak berani. Dengarkan baik-baik. Ini adalah tempat keluarga Sutanto. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Syukurlah, akhirnya sampai juga. Tinggal 1/4 jam lagi sebelum mulai. Di pintu masuk, kenapa sepi sekali? Bukannya kamu suruh Xiao Chen menyambut kita di sini lebih awal? Nenek, jangan khawatir. Mungkin dia sudah naik. Kota Baraya. Aku merasa ada yang aneh. Orang baik yang menyelidiki cinta yang terluka. Nenek, Anda naik dulu saja. Aku mau terima telepon. Harus berapa kali lagi aku katakan? Suamiku adalah Arif Sutanto. Anaknya juga anak dia. Kalau kalian tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar-benar tukang bohong. Dengar ya, tinggal setengah jam terakhir. Pak Arif dan Nenek Sutanto akan segera datang. Kalau kamu minta maaf sekarang, masih ada waktu. Yang harus sadar adalah kalian. Sadarlah sedikit. Tapi sekarang, kamu sudah menyinggung semua orang. Kamu berlutut kepada kami semua, sujudlah, minta maaf. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu dan membiarkanmu pergi. Aku tidak salah, aku tidak akan minta maaf. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ayo, sini. Cinta, jangan benci aku. Kalau aku tidak melakukan ini, Dewi Hartanto tidak akan membiarkanmu dan tidak akan mengizinkanmu pergi. Aku tidak bisa membiarkan keadaan semakin parah. Kalian pasti akan menyesal. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Tempat ini khusus untuk anggota. Penampilannya tidak biasa. Jangan-jangan dia adalah Nenek Sutanto yang legendaris itu? Halo? Kalian lagi ngapain? Nenek. Selamat siang, permisi. Apakah ibu adalah Nenek Sutanto? Datang ke pestaku, tapi tidak kenal tuan rumahnya? Ini... Mana menantuku? Nyonya muda belum datang. Omong kosong, dia sudah datang sejak tadi. Nenek. Nenek. Dia memanggilnya nenek. Ini... Jangan-jangan dia benar-benar istri keluarga Sutanto? Selesai, apa kita baru saja membuat masalah besar? Bagaimana dengan kontrak hari ini? Tidak apa-apa kan? Tidak terluka kan? Siapa yang berani?
Siapa yang berani memperlakukan kami seperti ini, menantu keluarga Sutanto? Dia adalah nyonya muda keluarga Sutanto. Aku baru saja memperlakukan dia seperti itu. Bukan berarti perusahaan Linku sudah tamat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nenek, semua ini perbuatannya, tidak ada hubungannya dengan kami. Mana mungkin? Mana mungkin Cinta Laksita adalah nyonya muda keluarga Sutanto? Aku tahu. Kamu, untuk berpura-pura menjadi nyonya muda keluarga Sutanto agar menarik perhatianku, sengaja menyewa orang untuk berakting, ya? Cinta Laksita sangat mencintaiku. Mana mungkin dia sudah menikah? Jangan tertipu olehnya, semuanya. Orang ini sama sekali bukan nenek Sutanto. Seperti yang kita tahu tadi pagi, Nenek Sutanto dan Arif Sutanto pergi bersama ke kota selatan. Untuk mengambil kejutan yang dipersiapkan dengan cermat oleh nyonya muda nenek sudah datang ke sini, tapi Arif Sutanto belum terlihat. Kenapa ya? Itu karena Nenek Sutanto jarang keluar rumah. Hanya sedikit sekali orang yang pernah melihat wajah aslinya. Kamu pernah lihat? Tidak. Kamu pernah lihat? Waktu kecil, aku pernah sekali beruntung melihatnya, sekarang sudah tidak ingat lagi. Nah, itu dia wajah Arif Sutanto sering muncul di koran dan majalah finansial sulit ditiru. Jadi Cinta Laksita kamu demi berpura-pura jadi nyonya muda keluarga Sutanto untuk menarik perhatianku sampai-sampai mencari orang seperti ini untuk menemanimu main sandiwara. Sudah kuduga mana mungkin kamu adalah nenek Sutanto dari keluarga Sutanto. Karena kamu sama seperti Cinta Laksita memancarkan bau miskin. Kamu Nenek, jangan marah. Abaikan saja dia. Sepanjang hidupku yang sudah tua ini belum pernah aku dihadapkan pada sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya dan ditantang seperti ini. Tidak. Dia memang nenek Sutanto. Benar-benar ada orang yang tertipu oleh kalian. Aduh! Direktur Lin, Direktur Jiang, dia benar-benar nenek Sutanto. Jangan sampai kalian membuat masalah besar. Siapa yang berani memberanikan kalian? Sudahlah nenek tua, berhenti main sandiwara. Dan kamu juga, wanita tak tahu malu yang hina. Demi menggoda pria sampai menggunakan cara yang begitu kotor. Cinta Laksita kamu demi menarik perhatianku. Sungguh mengeluarkan modal besar. Cuma sayangnya sandiwara ini sudah gagal total. Orang yang kamu sewa ini lumayan juga totalnya. Konyol. Menantu keluarga Sutanto mana mungkin tertarik pada barang seperti kamu. Ribut sekali. Pengawal. Bawa dia keluar dari sini. Kamu. Hei, kemarilah. Bawa dia keluar. Kamu. Rizky Gunawan, kamu mau apa? Aku ingin lihat siapa yang berani lancang di tempat keluarga Sutanto. Kalian pikir-pikir dulu baik-baik. Aku didukung keluarga Lin. Ditambah lagi Arif Sutanto sendiri yang minta ketemu. Nanti pasti jadi orang kepercayaannya. Nasib perusahaan kalian cuma tergantung satu kata dariku. Rizky Gunawan, lepaskan aku. Nenek, Rizky Gunawan, lepaskan aku, lepaskan. Satpam. Panggil Satpam. Sudah, nenek-nenek, jangan pura-pura. Hari ini tempat ini disewa penuh keluarga Sutanto. Acara pribadi. Mana ada Satpam di sini? Kamu. Nenek. Rizky Gunawan, kamu gila. Dia benar-benar neneknya Arif Sutanto. Kalau kamu berani sentuh dia, keluarga Sutanto pasti tidak akan membiarkanmu. Cinta Laksita, main hard to get-mu ada batasnya. Baik untukmu, maupun untukku. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, akibatnya tidak akan bisa kalian tanggung. Nenek, jangan menyulitkan saya. Saya cuma menjalankan perintah. Nanti kalau acara di sana selesai, pasti saya lepaskan. Kamu. Obatku, obat darah tinggi. Gawat, nenek itu kenapa sesuatu? Nenek Sutanto kenapa? Dia bagaimana?
Ada apa dengan Nenek Sutanto? Bagaimana keadaannya? Dia sakit apa? Susah bernapas, wajahnya pucat sekali. Sangat buruk. Mungkin asma yang dipicu penyakit jantung. Seserius itu? Terburu-buru sekali. Mau kemana? Rizky, lepaskan aku. Nenek Sutanto benar-benar tidak beres. Kalau ditunda lagi, bisa-bisa nyawanya melayang. Cinta. Dulu waktu masih bersamaku, kenapa aktingmu tidak sebagus ini? Aku kasih tahu sekarang, kalau Nenek Sutanto benar-benar kenapa-kenapa, keluarga Sutanto tidak akan membiarkanmu. Cinta, bermain-mainmu ada batasnya. Yang paling kubenci adalah orang yang pura-pura menolak. Kalau kau jujur saja, mengaku suka padaku, aku mungkin masih bisa menghargaimu. Tapi kau malah menggunakan pria lain untuk membuatku cemburu. Kamu benar-benar menjijikan. Lihat baik-baik. Aku sudah menikah. Suamiku adalah Arif Sutanto. Prop ini pembuatannya cukup mirip asli ya. Jangan. Lihat cap resmi di atasnya. Ini tidak bisa dipalsukan. Aku sudah menikah. Cap resmi. Cinta. Kamu benar-benar sudah menikah? Bagaimana bisa kau menikah? Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Pengkhianatan. Bukannya kau yang lebih dulu meninggalkan kami, perasaan lebih dari 20 tahun ini? Bukannya kau yang lebih dulu minta putus? Cinta Laksita. Kita sudah bukan orang yang satu dunia lagi. Alasan yang bagus, bukan orang yang satu dunia. Kenapa aku tidak boleh menikah dan punya anak? Kenapa aku tidak boleh menjalani hidupku sendiri? Kau bilang hanya mencintaiku. Rizky Gunawan, kau menginjak-injak aku berulang kali. Kenapa kau pikir aku akan mencintaimu seumur hidup? Aku... Rizky Gunawan. Dia menikah? Kenapa kau panik? Ya, bukankah ini yang kau inginkan? Takut aku menghalangi masa depan cerahmu, sampai-sampai ingin lepas hubungan denganku. Sekarang kau pura-pura berlaku mesra untuk siapa? Tidak, waktu itu aku karena... Rizky Gunawan. Jangan lupa siapa yang sekarang berdiri di sampingmu. Kau harus ingat siapa statusku. Kamu harus ingat siapa aku sebenarnya. Ternyata, sampai sekarang di hatimu masih memikirkan si Jalang itu. Jangan lupa, siapa yang menopangmu sampai ke posisi ini. Aku bisa membawamu sampai ke titik ini. Aku juga bisa menginjakmu kembali ke lumpur. Cukup. Dewi Hartanto, aku sudah lama tidak tahan denganmu. Kamu gila, berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Dewi Hartanto, keluarga Linmu sudah hancur. Berita yang baru saja datang. Pak Arif Sutanto sendiri yang mengambil tindakan terhadap keluarga Linmu. Kedepannya, di Haicheng, tidak akan ada lagi tempat bagi keluarga Linmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Ini palsu. Dan aku adalah orang yang dipilih oleh Pak Arif Sutanto. Masa depanku cerah. Kamu, hanya aku, sudah lama direncanakan untuk dibuang seperti sampah. Rizky Gunawan, aku tidak punya waktu untuk mendengar kisah cinta dan bencimu. Aku katakan untuk terakhir kalinya, lepaskan Nenek Sutanto. Cinta. Hambatan terbesar antara kita sudah kuselesaikan. Mengapa kamu selalu memikirkan nenek tua itu? Kamu pernah bilang kita akan bersama selamanya. Apakah kamu sudah melupakannya? Ibu, kamu yang terbaik. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Baik. Ibu akan selalu bersamamu. Bagaimana dengan aku? Jika kalian semua tidak menginginkanku,
aku akan menjadi anak yatim lagi. Bagaimana itu? Baik, baik, baik. Aku juga hidup bersamamu selamanya. Bagus sekali kamu. Cinta Laksita, kamu yang pertama meninggalkanku. Kamu yang pertama mengkhianati perasaan kita. Rizky Gunawan, kamu tidak pantas mengucapkan kata-kata itu. Rizky Gunawan, kamu tidak pantas mengucapkan dua kata itu. Cinta, dengarkan penjelasanku. Aku selama ini mengikuti Dewi Hartanto dan menahan perlakuan buruknya adalah demi masa depan kita. Padahal akulah yang paling banyak berkorban. Mengapa kamu selalu hitung-hitungan? Demi kita. Rizky Gunawan, kamu tidak mencintai siapapun, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu serakah akan sumber daya dan koneksi yang diberikan Dewi Hartanto kepadamu, dan juga serakah akan kelembutan dan kenyamanan dariku, mantan kekasihmu. Apa kamu pikir sejauh apapun kamu pergi, kesalahan apapun yang kamu buat, aku akan selalu menungguimu seperti perabot lama? Rizky Gunawan, di dunia ini tidak ada hal baik yang seperti itu. Mimpimu sudah harus berakhir. Lalu kamu? Kamu memilih apa? Seorang preman yang tidak berpendidikan, yang menghamili orang lain. Kehidupan seperti apa yang bisa dia berikan padamu? Memberikanmu kehidupan yang kotor dan penghinaan yang tak ada habisnya. Rizky Gunawan, diam! Dia 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada orang munafik sepertimu yang sok suci. Kamu. Pak Arif, keluarga Hartanto sudah ditangani dengan bersih. Bagaimana dengan Nona Hartanto? Pak Arif, Rizky Gunawan ada di dalam. Tidak hanya tidak menghormati Nenek Sutanto, bahkan dia juga mengganggu ibu dan berusaha merebut ibu. Kau cari mati ya? Terus-terusan ganggu Cinta Laksita. Aku belum cari kau. Kau malah datang sendiri ke sini. Tunggu saja nasibmu. Cinta, lihat aku. Aku hampir berhasil. Asalkan aku bisa dapat proyek Pak Arif itu, aku bisa masuk ke kalangan atas. Hidup seperti itu bisa dia kasih ke kamu. Kamu kembalilah padaku. Ya? Kau tahan Nenek Sutanto dan tampar aku. Kau pikir Pak Arif akan membiarkanmu? Rizky Gunawan, lebih baik kau tahan pukulan. Cinta Laksita, kau selalu pakai nama Pak Arif untuk menekanku. Kalau kau terus begini, aku tidak akan suka kamu lagi. Tidak akan terima kamu lagi. Terakhir kali aku bilang padamu, lepaskan Nenek Sutanto sekarang. Kamu terus sebut nenek tua itu buat apa? Aku yang tumbuh besar bersamamu, teman masa kecilmu. Harusnya kau bersamaku, menikah denganku. Aku tahu. Dasar gila, lepaskan aku. Kau pasti dipaksa sama suamimu yang brengsek itu, benar kan? Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku benci kamu selamanya. Berhenti. Berhenti. Beraninya kau dapat dari mana? Berani-beraninya mengganggu wanita Arif Sutanto. Pak Arif, dia cuma tukang antar makanan. Kalau dia ada buat kesalahan apa-apa, saya suruh dia pergi sekarang juga. Bodoh. Ini Ibu Cinta. Dia benar-benar istri Pak Arif. Rizky Gunawan kali ini benar-benar tamat. Ibu, Cinta, kamu ternyata benar-benar istri Pak Arif. Aku tamat. Aku tamat. Pak Arif, jangan bahas itu dulu. Nenek Sutanto bilang tadi dia sesak napas. Cepat tolong Nenek.
Tutup semua pintu keluar di sini. Sebelum aku kembali, jangan sampai ada lalat yang keluar. Nenek, Panggil dokter sekarang. Nenek Sutanto. Nenek sudah bangun. Saatnya menangani orang-orang yang tidak tahu diri itu. Rizky Gunawan, Dewi Hartanto. Kalian boleh menyakitiku, tapi menyakiti nenek harus kalian bayar. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa semua proyek grup Hartanto belakangan ini selalu diambil alih di tengah jalan. Kenapa semua investor menarik dananya. Itu Arif Sutanto. Pasti Arif Sutanto. Kalau apa yang kulakukan pada Cinta Laksita, Arif Sutanto. Arif Sutanto akan... Sekarang kamu baru takut? Waktu kamu berkali-kali menghina Cinta Laksita, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Rizky Gunawan, kamu masih berani menyalahkan aku? Kamu tumbuh besar bersamanya. Masa kamu tidak tahu dia adalah istri Pak Arif? Kamu malah berkhayal dia mencintaimu. Kalau bukan karena kamu, yang terus-menerus meragukan identitasnya, bilang dia palsu, kita akan sampai seperti ini. Kamu! Halo? Hancur. Benar-benar hancur. Bank sudah mulai menarik pinjaman dari grup Hartanto. Sekarang semuanya berakhir. Pak Arif. Arif Sutanto. Aku, Cinta Laksita. Dewi Hartanto. Kau yang selama ini mengganggu istriku. Tidak. Ini semua salah paham Arif Sutanto, aku bisa jelaskan. Salah paham. Luka yang kulihat, rekaman yang kudengar, semuanya salah paham. Istriku jadi bahan olok-olokmu. Diinjak-injak seenaknya. Sekarang kau bilang ini salah paham. Cinta Laksita. Cinta Laksita, aku tahu salahku. Aku tidak tahu kau adalah istri Arif Sutanto. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku kali ini. Kalau aku bukan istri Arif Sutanto, boleh kau ganggu seenaknya. Orang sepertimu. Kalau tidak merasakan sendiri. Tidak akan pernah belajar menghormati orang. Bukan begitu, aku benar-benar tahu salahku. Kumohon lepaskan aku kali ini. Seseorang. Bagaimana Nona Dewi mengganggu istriku balas 10, 100 kali lipat padanya. Ingat, kalau tidak mati, pukuli sampai mati. Lalu serahkan dia ke polisi. Aku akan buat dia mendekam seumur hidup. Tidak. Aku benar-benar tahu salahku Arif Sutanto. Maafkan aku kali ini Arif Sutanto Nyonya. Arif Sutanto. Aku benar-benar tahu salahku. Salah berikan aku kesempatan lagi Arif Sutanto. Arif Sutanto. Rizky Gunawan. Kau yang terus mengganggu Cinta. Bahkan mau menggugurkan anakku Arif Sutanto. Arif Sutanto, aku sangat mencintai Cinta. Mana mungkin aku mau menggugurkannya anak dalam kandungannya. Itu semua cuma rumor. Cinta. Tidak, Tuan Arif. Kau masih berani-beraninya kau bicara soal cinta padaku. Waktu dia diganggu, kau ada di mana? Tolong lepaskan aku. Tolong. Hentikan. Kau membantu orang jahat. Kau menginjak-injaknya untuk naik ke atas, ya kan? Orang sepertimu, kau pantas mati. Cinta sangat mencintaiku. Pada saat seperti ini pasti akan memilih aku. Arif Sutanto. Walaupun kau punya segalanya, lalu apa gunanya? Kau tetap kalah satu langkah dariku. Sakit tidak? Orang seperti ini tidak layak kau sentuh. Ada apa? Cinta.
Karena kariermu dibangun dengan menginjak-injak cinta, maka aku akan mengambil segalanya darimu. Tidak. Tidak mungkin. Perusahaanku. Sahamku. Arif Sutanto. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku masih punya utang bank ratusan juta. Kau memaksaku untuk mati. Zed, mulai sekarang aku akan membuatmu tahu apa artinya kehilangan segalanya. Ibu Sutanto, tolong pertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Bantu aku membujuk Tuan Arif. Kau tidak mungkin benar-benar membiarkanku lompat dari gedung, kan? Rizky Gunawan, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Malam ini sangat tidak menyenangkan. Pesta berakhir di sini. Cinta Laksita, aku tahu kau mencintaiku. Kau hanya bersamanya karena anak ini. Benar kan? Lahirkan anak ini. Setelah anaknya lahir, kembalilah padaku, aku akan menunggumu. Kembali. Cinta-cinta, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Kamu pulanglah, cinta. Antara aku dan Cinta memang awalnya terikat karena anak. Jangan-jangan dia cuma mau anaknya saja. Tidak mau aku. Cinta. Apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Rizky Gunawan, aku punya suami yang menyayangiku, keluarga yang bahagia. Untuk apa aku ikut kamu pulang? Cinta Laksita, kalau kamu pergi, aku tidak akan pernah menerimamu lagi. Aku tidak akan mencintaimu lagi. Hal seperti ini tentu saja harus suami yang melakukannya. Cinta. Hari ini, semua yang kamu katakan pada Rizky Gunawan, apakah semuanya benar? Kamu mencintaiku. Jawaban ini kamu puas? Sangat puas. Tapi aku penasaran, Cinta Laksita, kapan mulai jatuh cinta padaku? Kurang lebih. Hentikan. Katanya mutiara dari kota selatan yang terbaik, aku sengaja memilihnya untukmu. Setiap kali aku membutuhkanmu, Cinta. kau selalu datang seperti dewa penyelamat muncul dalam hidupku. Kau sudah lama menyusup sedikit demi sedikit ke dalam kehidupanku. Saat aku menyadarinya, sudah tidak bisa lepas darimu. Kalau kamu, kapan kamu jatuh cinta padaku? Saat pertama kali bertemu. Saat itu, kau seperti rusa kecil yang masuk ke ruanganku. Gugup tapi keras kepala. Pada detik itu, aku tahu kaulah jodohku seumur hidup. Aku diracuni, tolong selamatkan aku. Aku tidak rela. Sampai mati pun aku tidak rela. Aku harus merebut semua yang dimiliki si Jalang itu. Aku tidak rela. Aku mati pun tidak akan rela.
Aku pasti akan merebut semua yang dimiliki si Jalang itu. Siksi. Kita bisa apa? Sudah begini keadaannya. Dia sudah berhasil mendekati Arif Sutanto, Raja Neraka yang sangat berkuasa itu. Kita tidak berani macam-macam dengannya. Kenapa? Kenapa sampah masyarakat bisa menikahi Arif Sutanto? Sementara aku dihancurkan reputasiku olehnya. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa maksudmu? Semua yang dia miliki sekarang hanyalah karena Arif Sutanto yang mendukungnya di belakang. Bagaimana kalau aku yang bisa mendekati Arif Sutanto? Di dunia ini, mana ada pria yang tidak selingkuh? Kukira Arif Sutanto sekarang. Juga kesepian dan kesendirian, ayah. Aku dapat info, besok Arif Sutanto ada acara makan di Hotel Mahkota Mulia. Tolong hubungi media untukku. Inilah saatnya yang menentukan. Berkat dukungan Arif Sutanto, baru kita bisa seperti sekarang, betul? Ayo kita bersulang untuk Arif Sutanto. Pak Arif, malam ini biar aku temani kamu dengan baik. Bagaimana? Baik. Dia yang katanya gila sama istrinya, tapi ternyata cuma lelaki yang tidak tahan kesepian. Pak Arif, jangan buru-buru, Pak. Tidak buru-buru. Siapa yang tahan saat seperti ini? Cinta segala yang kamu miliki akan segera jadi milikku. Arif Sutanto, aku menghormatimu baru memanggilmu Pak Arif, tapi kau berani memperlakukan putriku seperti ini. Kalau hari ini tidak ada kejelasan keluarga kami, keluarga Hartanto tidak akan tinggal diam. Pak Arif baru menikah sudah selingkuh, tidak takut istri Anda sedih? Bagaimana keluarga Sutanto menangani Nona Dewi? Akankah dia diberi status? Pak Arif, katakan sesuatu, Pak. Hari ini aku sangat dipermalukan. Kalau kau tidak memberiku kejelasan lebih baik, aku mati saja. Keluarga Sutanto paling menjaga nama baik. Masalah ini sudah terbuka mau tidak mau. Kau harus menikahinya, Pak Arif. Katakan sesuatu. Pak, apakah Anda akan bertanggung jawab padaku atau tidak? Kamu mau aku bertanggung jawab seperti apa? Mau aku tanggung jawab bagaimana? Kok kamu bisa di sini? Arif Sutanto ada di sini. Lalu siapa yang ada di dalam selimut itu? Keluar! Kok bisa begini? Aku jelas-jelas melihat langsung kamu minum anggur itu. Kamu tahu nggak, seluruh hidupku hancur karena kamu. Bencana datang karena ulah sendiri. Ayah capek-capek menemani klien. Kita jemput dia pulang ya. Jangan minum. Dewi Hartanto menaruh obat di anggurnya. Kamu yang bersujud memohon aku datang ke sini. Arif Sutanto, aku nggak tahu. Itu keluarga Hartanto. Aku diancam oleh keluarga Hartanto. Aku benar-benar nggak tahu. Suruh dia minum. Jangan, jangan, jangan! Ternyata Nona Hartanto yang main sandiwara sendiri. Sekarang benar-benar nama baiknya hancur. Keluarga Hartanto bangkrut duluan. Skandal menyusul kemudian. Kedepannya di Haicheng, mungkin susah untuk bertahan. Cinta Laksita. Lagi-lagi karena kamu. Dasar perempuan bajingan. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kau. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Bersihkan mereka. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Ayo kita pulang. Sayang, kamu harus temani aku setiap hari nanti. Kalau tidak, orang-orang yang tidak jelas akan terus mendekatiku. Baik, mengerti. Kalau begitu, tunggu aku di sini. Aku ambil mobil dulu. Ini masih di luar loh.
Ini istriku sendiri, dimanapun aku cium, boleh dong? Sayang, tunggu ibu di sini dengan baik ya. Aku ambil mobil dulu. Hidupku sudah hancur, Cinta Laksita. Mengapa kamu bisa memiliki segalanya? Rizky Gunawan. Rizky Gunawan. Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang mencintaimu? Arif Sutanto mencintaimu. Rizky Gunawan juga mencintaimu. Baiklah, kalau begitu, kalian semua mati saja. Kamu baik-baik saja? Baik. Bukannya sudah disuruh urus? Saat menunggu polisi, dia berhasil kabur. Bawa dia ke kantor polisi. Bawa dia ke rumah sakit. Ayo, pulang. Cinta, Kenapa kamu ada di sana? aku meneleponmu. Kamu tidak angkat. Lihat update lokasimu di dekat sini, jadi aku coba datang. Coba-coba, siapa tahu bisa ketemu. Cinta, aku ingin bicara berdua denganmu. Kamu tunggu di luar dulu, cepat. Cinta, aku salah. Aku benar-benar salah. Kembalilah padaku. Boleh? Rizky, hubungan kita sudah berakhir. Aku mencintai Arif Sutanto. Aku tidak percaya. Perasaan kita lebih dari 20 tahun. Masa kalah dengan pria yang baru dikenal kurang setahun? Perasaan bukanlah sesuatu yang diukur dari waktu. Hari ini terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi mulai sekarang kita sudah selesai. Jangan hubungi aku lagi. Cinta. Kumohon, kembalilah. Bapak Arif, ayo kita pulang. Bu, suruh pindah tinggal sama ibu. Kamu juga nggak mau. Nanti kalau bayinya sudah lahir, kamu harus datang ya. Oke, Bu. Duh, Nak. Ibu sampai baju untuk cucu. Sudah disiapin semua. Cinta. Ada satu hal yang masih harus Ibu kasih tahu. Rizky Gunawan datang cari Ibu. Datang. Bu Lina, ibu kan yang paling sayang sama aku. Tapi Cinta Laksita sekarang teleponnya nggak bisa dihubungi. WeChat diblokir. Ibu tega lihat kami. Jadi begini? Dulu Ibu lihat Cinta, dibully Dewi Hartanto. Nggak ngomong sepatah kata pun. Kenapa nggak kepikiran hari ini? Dia sekarang nggak mau ketemu kamu. Aku dukung 100%. Pergi sana. Anggap saja Ibu nggak pernah membesarkan kamu. Ibu nggak bantu aku. Aku sendiri juga akan ketemu dia. Lupakan masa lalu. Aku sama dia. Sudah nggak ada hubungan lagi. Aneh banget, ini sudah bulan ketiga. Depan pintu ada ini lagi. Pertama baju kecil, sepatu kulit lembut. Sekarang mainan kerincingan. Perlu lapor polisi nggak? Tidak usah, buang saja. Mulai sekarang barang-barang seperti ini jangan dibawa masuk lagi. Baik. Dia tidak akan pernah memaafkanku lagi. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Terima kasih. Tidak bisa hanya merawat bayinya, tapi tidak merawat ibunya. Sekarang bayi tumbuh semakin besar setiap hari. Kakimu bisa bengkak, ganti dengan ukuran yang lebih besar akan lebih nyaman. Terima kasih. Sebenarnya, kebahagiaan sederhana ini seharusnya milikku. Aku selalu mengira Cinta Laksita akan selalu menungguku di tempat yang sama.
Baru kemudian aku sadar, perasaan yang sudah diinjak-injak bagaikan kaca yang pecah tidak akan pernah utuh kembali. Arif Sutanto, dulu kupikir malam itu akan menjadi awal mimpi buruk. Ternyata malah menjadi awal kebahagiaanku. Aku mencintaimu. Aku lebih mencintaimu.